İnşallah ertaga уже kechga уже полный составda тренировка qilamiz. Tayyorgarlikni ko'ramiz. Albatta hamma har xil. Pengakuan mengejutkan Timur Kapadze usai dihubungi PSSI. Seruan memulangkan Shin Tae-yong guncangkan sepak bola Indonesia. Jakarta, sebuah pernyataan mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan yang namanya belakangan memuat sebagai kandidat utama nahkoda baru timnas Indonesia, akhirnya buka suara setelah dikonfirmasi langsung oleh pihak internal PSSI. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang berlangsung penuh ketegangan, Kapadze dengan tegas mengaku sangat senang menerima tawaran tersebut, bahkan menyebut dirinya sudah mengamati Indonesia sejak beberapa minggu lalu, tepat setelah Patrick Kluivert diberhentikan dari kursi pelatih. Namun, bukan hanya itu yang menggemparkan publik. Kapadze tiba-tiba membawa nama pelatih lama timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, dan mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak pihak terkejut, bahkan terdiam. Menurutnya, jika ia resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala, ia sangat berharap STY bisa kembali ke Indonesia, meski hanya menjadi asisten pelatih. Saya ingin bekerja dengan Shin Tae-yong. Ia memahami Indonesia di level taktik dan mental pemain. Itu perpaduan strategi yang menurut saya paling pas, ujar Kapadze dengan nada penuh keseriusan. Pernyataan ini langsung memantik reaksi berantai, mulai dari publik, analis sepak bola, hingga para pengurus federasi. Tidak sedikit yang menilai bahwa wacana kolaborasi dua pelatih besar itu dapat menciptakan gebrakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, ada pula yang meragukan kemungkinan tersebut, mengingat pamor STY yang masih sangat besar, serta hubungan yang rumit antara sang ex-pelatih dengan pihak federasi. Berikut laporan lengkap dan mendalam mengenai drama baru yang kembali menempatkan Indonesia dalam sorotan Asia, bahkan dunia sepak bola internasional. Timur Kapadze, nama yang tiba-tiba masuk dengan gemuruh. Timur Kapadze bukanlah nama asing dalam peta sepak bola Asia Tengah. Mantan pemain timnas Uzbekistan itu memiliki reputasi sebagai pelatih muda, energik, dan penuh gaya permainan progresif. Kariernya mencuat ketika ia berhasil mengangkat performa klub yang sebelumnya terseok-seok, menjadi kandidat juara Liga Domestik. Beberapa analis di Asia menganggap Kapadze sebagai generasi pelatih baru yang berani melakukan eksperimen dan pembaruan taktik. Ia dikenal tidak takut mengambil risiko dan tidak terpaku pada pola klasik Asia. Justru ia membawa unsur modern Eropa ke dalam tim-tim yang pernah ia latih. Namun keputusan PSSI untuk menghubungi Kapadze sebenarnya tidak pernah diungkapkan ke publik secara resmi. Informasi ini baru bocor ketika salah satu internal menyebutkan bahwa ada komunikasi intens dengan pelatih asal Asia Tengah. Dan ketika rumor itu pecah, nama Kapadze langsung berada di puncak daftar spekulasi. Hingga pada akhirnya, malam tadi, ia mengonfirmasi semuanya sendiri. Begitu PSSI menghubungi saya langsung sadar, ini peluang besar, katanya. Kapadze kemudian menjelaskan bahwa sejak pemberhentian Patrick Kluivert, ia sudah mulai memantau kondisi tim nasional Indonesia, termasuk performa para pemain di Liga Domestik. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa dirinya telah melakukan analisis pribadi mengenai pola permainan tim Garuda. Saya mengikuti mereka sejak beberapa minggu terakhir, ada bakat besar di sana. Ada energi yang belum dimaksimalkan. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Kapadze. Ia bukan sekadar kandidat yang menunggu proses seleksi berjalan. Ia telah mengambil langkah maju bahkan sebelum PSSI memberikan kepastian. Namun justru bagian berikutnya dari wawancara itu yang membuat publik Indonesia terpaku. Nama Shin Tae-yong disebut, reaksi menggelegar. Hampir tidak ada yang memprediksi bahwa Kapadze akan menyinggung nama Shin Tae-yong dalam konteks penerimaan tawaran PSSI. STY, yang kontraknya tidak diperpanjang dan sempat menuai kontroversi, masih menjadi figur besar dan sangat dicintai oleh publik sepak bola Indonesia. Dan kemudian Kapadze berkata, kalau saya diizinkan berbicara jujur, saya ingin Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Saya ingin bekerja dengannya. Ia tahu bagaimana cara menggerakkan pemain Indonesia. Ia tahu mentalitas mereka. Ia tahu taktik yang cocok. Jika saya memimpin, saya ingin dia menjadi tangan kanan saya. Ucapannya membuat wartawan yang hadir saling berpandangan. Sebuah pernyataan yang bukan hanya mengejutkan,
tetapi juga penuh risiko. Lebih lanjut, ia menambahkan, "Aku tidak malu mengatakan bahwa saya sangat menghargai kualitas Shin. Indonesia berkembang karena fondasi yang ia buat. Saya ingin melanjutkannya, bukan menghancurkannya. Saya ingin memberi lapisan baru, namun tetap membangun di atas fondasi yang sudah ada." Ini adalah deklarasi paling terbuka dari seorang pelatih kandidat yang pernah dilakukan terhadap ex-pelatih timnas Indonesia. Kenapa STI? Kapadze menjelaskan secara mendalam. Kapadze kemudian memaparkan alasannya dengan detail. Online, pemahaman taktis STI. Menurutnya, STI memiliki pemahaman taktikal terbaik terkait karakter pemain Indonesia. Kapadze menyebut STY paham kapan pemain harus bermain cepat, kapan bermain lambat, dan kapan melakukan pressing. Mentalitas kompetitif. Kapadze menilai STY sukses membangun mental juara. Pemain Indonesia tidak takut lagi pada lawan berperingkat tinggi. Itu bukan hal kecil, katanya. Kedisiplinan. Saya ingin disiplin yang ia bangun tetap melekat. Saya bukan pelatih yang suka memutus fondasi. Saya justru ingin menggabungkannya dengan metode saya. Perpaduan strategi. Inilah yang menjadi titik penting. Kapadze mengaku bahwa ide kolaborasi antara dirinya dan STY dapat menghasilkan strategi yang tidak hanya solid, tetapi juga fleksibel. Saya ingin mengolah kembali strategi dengan dia. Perpaduan itu akan menjadi kekuatan baru. Indonesia punya peluang besar jika kami bekerja bersama. Tanggapan publik eksplosif dan terbelah. Media sosial Indonesia meledak. Tagar #Kapadze dan #STY kembali diperbincangkan. Warganet terbelah dalam beberapa kelompok. Kelompok yang mendukung ide kolaborasi. Mereka menilai kolaborasi dapat membawa angin segar serta memberikan transisi halus dalam pergantian pelatih. Kelompok yang menolak keras. Mereka merasa STY terlalu besar untuk menjadi asisten. Posisi itu dianggap merendahkan. Kelompok yang masih menunggu sikap PSSI, mereka menilai pernyataan Kapadze bagus, tetapi keputusan final tetap berada di tangan federasi. Namun di antara semuanya, satu kesimpulan paling sering muncul. Pernyataan Kapadze membuat Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Kemungkinan realitas, apakah STY bisa kembali? Di balik euforia publik muncul pertanyaan besar. Apakah PSSI bersedia membawa STI kembali sebagai asisten? Secara teknis, menentukan struktur kepelatihan adalah hak federasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa jarang sekali pelatih kepala kembali sebagai asisten di negara yang sama. Terlebih, STY memiliki reputasi besar, baik di Indonesia maupun Asia. Beberapa sumber internal mengisyaratkan bahwa PSSI tidak menutup opsi. Tetapi keputusan memanggil STY kembali akan membutuhkan proses panjang, termasuk negosiasi, kontrak, dan tentu saja kesiapan STY sendiri. Kapadze tampak memahami hal itu. Penghormatan saya kepada Shin sangat besar. Jika dia tidak bersedia, saya menghargainya. Tapi jika ia bersedia, saya pikir itu bisa menjadi sejarah besar, ujarnya. Analisis taktik Kapadze plus STY, duplex yang belum pernah terjadi. Pakar taktik Asia, Irfan Altayev, menjelaskan potensi kolaborasi dua pelatih ini. STY fokus pada kedisiplinan dan pressing cepat. Kapadze fokus pada ball progression, variasi formasi, dan transisi dinamis. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan tiga hal. Gaya bermain modern, namun tetap cocok dengan karakter pemain Indonesia. Stabilitas jangka panjang karena tidak mengubah fondasi STY secara drastis. Fleksibilitas strategi untuk menghadapi lawan-lawan berbeda, baik di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Jika ini terjadi, Indonesia bisa menjadi tim paling progresif di Asia Tenggara, ujar Irfan. Reaksi dari tokoh sepak bola nasional. Beberapa tokoh memberikan tanggapan menarik. Ex-pemain timnas Indonesia menilai kolaborasi ini bisa menciptakan era baru sepak bola nasional. Pengamat taktik lokal mengatakan bahwa keberanian Kapadze menyebut nama STY menunjukkan kerendahan hati sekaligus visi besar. Para supporter, sebagian besar menyambut dengan harapan tinggi meski tetap ragu-ragu. Langkah selanjutnya, semua bola di tangan PSSI. Kini bola panas berada secara penuh di tangan PSSI. Kapadze sudah menyatakan kesediaannya, bahkan menyampaikan ide kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya. PSSI dikabarkan sedang melakukan proses evaluasi mendalam terhadap berbagai kandidat. Namun pernyataan Kapadze ini disebut-sebut dapat mendorong perubahan arah strategi federasi, terutama dalam membangun kesinambungan jangka panjang. Satu hal yang pasti,
Nama Kapadze kini menjadi pusat perhatian nasional. Dan lebih dari itu, ia membawa kembali nama Shin Tae-yong ke dalam percakapan publik pada momen yang paling tidak terduga. Sebuah era baru di ujung pintu. Pernyataan Timur Kapadze bukan hanya sekedar pernyataan, ini adalah sinyal perubahan besar. Tidak banyak pelatih asing yang berani menyatakan keinginan bekerja dengan ex-pelatih yang sangat disukai publik di negara tujuan barunya. Namun Kapadze melakukannya dengan tegas, dengan yakin. Saya ingin melatih Indonesia. Saya ingin bekerja dengan Shin. Itu strategi paling pas. Dengan kata-kata itu, babak baru drama sepak bola Indonesia resmi dimulai. Apakah PSSI akan memberi lampu hijau? Apakah STY akan bersedia kembali? Apakah kolaborasi dua pelatih besar ini akan menjadi kenyataan? Waktu akan menjawab. Satu hal pasti, Indonesia kembali berada di pusat perhatian sepak bola Asia.